bagi saudara, selamat berjumpa lagi dalam Tuhan Yesus. Ibadah kita akan mulai. Kita jemput bagi saudara. Ini pujian Yesus kemuliaan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Tes 1. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Katakan sekali, Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah. Segala pujian, haleluya Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah. Segala pujian, haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Baik Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kau hadir di tengah kami Tuhan Yesus. Kau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ibadah pembukaan kami serahkan kepada Bapak Majelis Suci. Haleluya. Haleluya. Kami persilakan. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus,
Kami kembali datang di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur, terima kasih Amin. Tuhan Yesus. Berkat kasih dan anugerah-Mu yang mana kami ada, bukan gagah dan kuatnya kami ya Tuhan Yesus. Ini semua karena Engkau ya Tuhan Yesus. Amin. Selepas kami bangun pagi ya Tuhan Yesus, Ya. kami mendapatkan tubuh yang sehat karena Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami masuk membawa berkat. Pulang nanti kami juga diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Bagi anak-anak-Mu yang ambil bagian ya Tuhan Yesus, Engkau urapi ya Tuhan Yesus dari maha tinggi ya Tuhan Yesus. Tuhan, bagi hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan ya Tuhan Yesus, pakailah liburan lidahnya Tuhan Yesus untuk mengungkap kebenaran Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan kami yang datang membawa ucapan syukur kepada Engkau penolong kami. Kami datang segala bawa Amin. segala masalah ya Tuhan Yesus. Engkau jawab pada waktunya nanti Tuhan. Tuhan, lewat musik yang sederhana ini ya Tuhan Yesus, kami ingin memuji menyembah Engkau. Amin. Tuhan, Engkau lingkupi tempat ini dari roh-roh kegelapan yang ingin mengintimidasi kami ya Tuhan. Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah ini dari awal, tengah, sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak Majelis, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Kita semua memuji, kita sambung dengan pujian. Mari semua memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari semua memuji Tuhan. Tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua terlepas. Mari semua memuji Tuhan. Tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Mari semua memuji Tuhan. Tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, tinggikan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama dengan pujian. Engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Engkau Bapa yang baik. Haleluya.
Bapa yang mengasihiku, haleluya. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Amin. Haleluya. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, haleluya, melewati awan yang abu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, haleluya, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, haleluya, haleluya. Kau pandang Benar, Tuhan. bentuk dan rupaku. Kau mengasihi bagi kami semua, Tuhan. Engkau Kehidupan mengasihiku kami, Yesus. dengan sepenuh Kawasan hati. segalanya bagi Tak kami, Tuhan. pernah sama Kami seperti percaya ya Tuhan Yesus, dunia kasih-Mu ini. membuat, kasih-Mu memulihkan, Tuhan Yesus, haleluya. Kau Bapa yang mengajariku, Mengajari kami tentang kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus, melewati Haleluya. awan yang gelap. haleluya, haleluya. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, Haleluya, mengatasi segala haleluya. pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapa. Jangan keluar Bapak Gembala. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Sebab kebaikan-Mu lah kami ada di tempat ini. Kami dapat menikmati dan merasakan bahwa benar-benar Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik dalam setiap kehidupan kami, dalam perjalanan dalam hidup kami ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali berbicara bagi kami semua,
urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kebenaran firman Allah tersingkap bagi kami semua, dapat memberkati kami, meneguhkan iman, percaya, keyakinan kami. Kami dapat merasakan bahwa firman-Mu di atas segala-galanya dalam setiap hidup kami. Berfirmanlah bagi kami semua, dan segala gangguan roh jahat penguasa di udara kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus saja berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita boleh berada di tempat ini, beribadah kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa semuanya adalah karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kalau 2 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sifat Yesus Kristus, yaitu tenang dalam segala keadaan. Pada kesempatan ini kita akan melihat firman Tuhan bahwa salah satu yang menjadi sifat Yesus Kristus adalah berdoa senantiasa. Puji Tuhan, saudara-saudara, karena kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah banyak mendengar juga firman-firman tentang doa, bahwa sesungguhnya doa itu sangatlah penting dalam setiap kehidupan kita, perjalanan hidup kita. Dan memang ternyata ini pun dilakukan atau dijalankan oleh Yesus sebelum melakukan segala sesuatu. Bahkan sering dilakukan oleh Yesus, dia berdoa semalam-malaman. Dan kita pun saudara-saudara memang di hari-hari ini karena pandemi sehingga kita biasa mengadakan doa semalaman karena dilarang untuk berkumpul, salah satunya ya, dan lain sebagainya pada waktu-waktu yang lalu, dan masih sampai sekarang kita belum bisa melakukan hal itu. Wadah-wadah pun kita belum bisa melakukan. Tetapi ini pun sudah diingatkan oleh kebenaran firman Allah, dan kita bersyukur sebab ini pun kita dapat melakukannya. Sekalipun mungkin kita di dalam satu komunitas kita tidak bisa bertemu, tetapi saya percaya bahwa di rumah kita pun melakukan hal ini. Amin, saudara. Kita mengambil waktu-waktu di mana kita dapat berdoa, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting buat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat saudara-saudara di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-23, di sana kita dapati bagaimana Yesus senantiasa mengambil waktu-waktu berdoa. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi tengah malam, hari sudah malam, dia sendirian, dia berdoa. Ini waktu-waktu yang diperlihatkan oleh Yesus untuk anak-anak Tuhan, orang percaya itu dapat memperhatikan. Sebab kita menyembah kepada Yesus yang hidup, kita menyembah kepada Yesus yang menjadi pusat percaya kita, penyembahan kita. Dan untuk itu saudara-saudara, ketika Yesus memperlihatkan, memberikan satu teladan untuk supaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dapat melakukan hal ini,
Sebab kalau kita menghadapi begitu banyak hal di dalam dunia ini, kalau misalnya kita tidak dasarkan itu semua di dalam doa, maka kita akan mengalami banyak hal yang mungkin saja merugikan kita, mengecewakan kita. Kalau kita melihat situasi dunia ini tidak menentu. Kapan gempa? Kemarin ya, 6,7 skala Richter. Dan itu saja saudara-saudara sudah membuat orang merasa kelabakan, merasa kebingungan. Ada postingan khotbah 1 jam tidak membuat orang berdoa atau merasa takut, tetapi gempa 1 menit sudah membuat orang rasa takut dan cepat-cepat berdoa. Ada postingan kan, kata-katanya mungkin kurang, tetapi kira-kira seperti itu. Dan hal ini saudara-saudara memberikan satu arahan atau satu petunjuk buat kita sebagai orang percaya bahwa betapa pentingnya doa itu di dalam kehidupan kita juga. Kalau Yesus saja dia mendasari segala sesuatu itu dengan doa, di tengah malam dia berdoa sendirian, dia bergumul, dia memohon kepada Allahnya, kepada Tuhan, karena dia merasakan bahwa ini penting dalam kehidupannya juga sebagai seorang manusia 100%. Bahwa doa ini sangatlah penting untuk bisa dia jalankan. Dan kalau kita nanti sebentar akan melihat, sebelum dia melakukan hal-hal yang luar biasa, didasari oleh doa. Yesus juga mendasari semuanya dengan doa. Nah, kalau kita melihat saudara-saudara, di dalam Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-39. Di sini kita dapat melihat bahwa sebelum Yesus melakukan perkara yang besar, dia sudah mendasari perjalanannya itu dengan doa. Pelayanan dia dasari dengan doa. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Ayat 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Jadi kita melihat di sini bahwa sebelum Yesus pergi melayani, memberitakan Injil, kabar baik, dia mendasarkan semuanya itu di dalam doa. Di dalam ayatnya yang ke-35 jelas di sana dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa doa ini sangat penting untuk bisa dijalankan oleh kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kalau Yesus di sini menunjukkan bahwa sebelum dia pergi melayani, sebelum dia pergi berkhotbah, katakanlah seperti itu, dia berdoa dulu kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, saya pun setelah membaca atau jauh memang sebelum ayat ini muncul, kita pelajari, saya juga sudah melandaskan segala sesuatunya di dalam doa. Apapun yang dilakukan,
dalam pelayanan, karena doa ini sangat penting, saudara-saudara. Doa itu adalah merupakan satu komunikasi kita antara pribadi kita dengan Allah. Sehingga kalau kita berkomunikasi dengan Allah, maka segala sesuatu yang dapat kita kerjakan itu pasti akan berhasil. Dan jelas firman Allah katakan bahwa Yesus pergi menginjil, sebelumnya dia berdoa, dan banyak orang yang disembuhkan. Amin, saudara. Pelayanan ini bisa berhasil, yang dilakukan oleh Yesus itu bisa berhasil karena dia sudah mendahului di dalam doa. Dia menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Bapanya yang ada di dalam kerajaan sorga. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita dalam berusaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan juga. Apakah ini adalah merupakan satu hal yang bisa kita petik hikmahnya untuk bisa kita jalankan sebagai orang yang percaya, agar supaya ketika kita melangkah untuk beraktivitas, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kalau kita ingin berhasil, contohilah Yesus. Amin. Kalau Yesus saja dia berdoa dan pelayanan bisa berhasil, bagaimana dengan kita? Atau mungkin kita pada waktu, kan di sini dikatakan pagi-pagi, berarti dia setelah bangun untuk beraktivitas sepanjang hari, dia dasarkan dulu dengan doa kepada Bapa di sorga. Karena ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan orang yang percaya untuk menjalankan aktivitasnya di sepanjang hari. Dan ini dilakukan oleh Yesus. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses, landaskan segala sesuatunya di dalam doa. Ada haleluya. Amin. Sebab nanti di situ Tuhan akan memberikan petunjuk. Misalnya, kalau kita berusaha sepertinya ada yang menghalangi, Tuhan akan menghalau orang-orang yang menghalangi itu. Tuhan akan meluruskan jalan kita sebagai orang yang percaya. Dan kita lihat lagi, saudara-saudara, sebelum Yesus memilih 12 murid pun dia sudah melandaskan semuanya di dalam doa. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi sebelum Yesus memilih 12 murid, dia juga berdoa kepada Bapa di sorga. Jadi tidak asal-asalan juga untuk memilih. Dan saya boleh katakan, saudara-saudara, kalau kita ada di tempat ini, biarlah kita juga dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Ada haleluya, saudara. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab kalau kita melihat berapa banyak orang yang ada di Yerusalem, berapa banyak orang yang ada di sana, di kota itu, tetapi kemudian yang mendapatkan pilihan, mendapatkan petunjuk, memilih 12 orang ini, saudara-saudara, itu hanya 12 orang itu. Berapa banyak manusia yang ada di muka bumi ini, dan kita termasuk yang dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya. Amin, saudara. Sehingga kalau kita sudah merasakan akan hal ini, saudara-saudara, kita harus menghargai pilihan Tuhan itu. Amin. Kita harus menghormati bahwa kita sudah dipilih. Kita harus membalas, menghormati Allah yang sudah memilih kita di dalam Yesus Kristus, yang sudah memanggil kita. Sekalipun dia harus mengorbankan nyawanya, Yesus harus berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia.
Tetapi itu adalah bagian dari pilihan Allah yang Tuhan izinkan untuk Dia kerjakan. Dan kita termasuk di dalamnya. Dan kita bersyukur saudara-saudara, sekali lagi, dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, kita termasuk dipilih oleh Tuhan. Saya pernah katakan bahwa saya suka berdoa supaya semua manusia di muka bumi ini diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita minta kemurahan Tuhan itu. Dan memang saudara-saudara, kita dapat memperhatikan ini, kita mesti belajar bagaimana awal, di mana kalau Roh Kudus itu ada, maka kita akan menjadi saksi. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem berbicara mungkin dari keluarga. Yudea berbicara dari tetangga, atau katakanlah satu kota. Apalagi Yudea, Samaria berbicara dari satu bangsa. Kita bisa menjadi saluran berkat sampai ke ujung bumi, seluruh dunia ini kita bisa melayani. Dan kita perhatikan saudara-saudara, diawali dari Yerusalem yang saya katakan tadi, dari keluarga dulu. Bagaimana keadaan keluarga kita? Bagaimana keadaan rumah tangga kita? Atau mungkin kita merasa bahwa saya sudah selamat, sudah biarkan saja yang lain. Ini adalah merupakan satu tanggung jawab buat kita, supaya kita berdoa buat mereka, supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kalau Yesus sudah memilih kita, biar juga kita berdoa supaya Tuhan pilih orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan tetangga kita, bahkan di kota di mana kita berada, dimenangkan untuk Tuhan. Bahkan negara ini kita berdoa supaya diselamatkan oleh Tuhan, bahkan seluruh dunia. Amin, saudara. Sebab semuanya sudah diberikan contoh dan teladan oleh Yesus. Sebelum Dia memanggil murid-muridnya, Dia berdoa kepada Bapa di sorga. Nah kemudian saudara-saudara, yang saya sudah singgung tadi, di mana Yesus untuk mendapatkan keberhasilan di dalam pelayanannya pun, Dia terlebih dahulu berdoa kepada Bapa di sorga. Kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15. Yohanes 6 ayatnya yang ke-15 dikatakan begini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Di sini memang tidak ada kata doa. Tetapi kalau di bagian yang lain, saudara-saudara, di Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-23, di sana dikatakan begini. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Nah, hal ini saudara-saudara diawali setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang yang hanya terhitung laki-laki saja. Dan keberhasilan ini saudara-saudara benar-benar satu keberhasilan yang luar biasa, mujizat terjadi. Dan firman Allah ini dikatakan bahwa dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dengan kata lain saudara-saudara, setelah Dia berhasil dalam pelayanan yang luar biasa ini, Dia mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin, saudara. Seringkali ini juga saudara-saudara menjadi sesuatu yang
kelihatan biasa, tetapi ini bermanfaat yang sangat luar biasa. Karena banyak orang mungkin kalau dia masih biasa-biasa saja, dia begitu tekun berdoa, apa saja berdoa. Tapi ada sudah berhasil malah lupa berdoa, lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi di sini tidak ada. Amin. Semuanya tahu ketika kita diberkati, ketika kita masih berkekurangan, ketika kita masih kecukupan, dan bahkan setelah kita berkelebihan, tetap ada ucapan syukur kita bawa kepada Tuhan. Sebab yang melakukan semuanya itu adalah Allah. Kalau kita melihat peristiwa yang terjadi di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang, bukankah dia menengadah ke atas roti yang ada dan ikan yang ada, dia menengadah di atas dan dia mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Jadi yang melakukan itu semua siapa? Siapa saudara? Halo? Yang melakukan mujizat itu siapa? Hah? Bapa di sorga. Amin. Bapa memberkati, membuat roti yang tadinya hanya 5 ketul, 5 potong, dan 2 ekor ikan menjadi banyak, diberkati oleh Bapa di sorga. Karena diserahkan kepada Bapa di sorga, Yesus mengangkat itu, diserahkan kepada Bapa di sorga. Lalu Bapa di sorga memberkati roti dan ikan ini, dan kemudian menjadi banyak, dimakan oleh 5.000 yang terhitung hanya laki-laki saja. Kalau dikalikan 3 istri dengan 1 anak berarti 15.000. Kalau anaknya 2, kalau anaknya 3, berapa puluh ribu yang makan, dan itu pun masih ada sisanya. Dan hal ini saudara-saudara membuktikan bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Kalau kita percaya kepada Dia, saudara-saudara, sesuatu yang tidak bisa menurut akal kita menjadi bisa karena Dia adalah Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, ini sesuatu yang luar biasa. Dan Yesus pun setelah melalui satu peristiwa kesuksesan yang luar biasa, Dia tetap berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pada waktu melangkah, Dia berdoa. Pagi-pagi Dia berdoa. Pada waktu sudah sukses dalam pelayanan, Dia pun berdoa. Bisa nggak kita lakukan itu, saudara? Tapi di sini kan semuanya, pada waktu keluar rumah, pagi-pagi sudah berdoa. Pada waktu pulang di rumah, saudara juga sudah datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Bersyukur apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Apakah mungkin masih kurang, tidak sesuai dengan standar, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab ungkapan syukur itu adalah merupakan ungkapan hati yang berserah kepada Tuhan. Kalau memang masih kurang, berarti Tuhan izinkan. Apakah itu kita lakukan tetap mengucap syukur? Tuhan melihat hati kita. Kalau kita diberi kelimpahan, apakah itu juga kita tetap mengucap syukur? Tuhan juga melihat hati kita. Tetapi firman Allah mengajar bahwa kita diberikan satu contoh dan teladan oleh Yesus, kita perlu mengucap syukur. Karena Rasul Paulus juga mengungkapkan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Lalu kita melihat lagi, saudara-saudara,
Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-44. Di sana dikatakan begini, bahwa Yesus pun, saudara-saudara, saya sudah pernah singgung beberapa waktu yang lalu, ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sebelum Yesus menghadapi kematian, penyiksaan, dianiaya, dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan dikatakan oleh firman Allah, dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Bapa di sorga. Jadi di dalam doa kita itu harus dengan sungguh-sungguh. Amin. Sebab kalau seandainya itu hanya sepintas lalu begitu aja, kayaknya sesuatu yang kita anggap doa itu kan biasa, itu jangan saudara. Tetapi kita harus landaskan doa itu dengan kesungguh-sungguhan. Sebab Yesus pun dia berdoa bersungguh-sungguh. Kita berdoa walaupun saudara-saudara kita udah bersungguh-sungguh, kita belum sama seperti Yesus. Kalau Yesus dia bersungguh-sungguh sampai dikatakan di dalam ayat ini, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah, keringatnya menetes sampai kayak darah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang dia berikan contoh buat kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kehidupan kita ini dapat meneladani bagaimana Yesus berdoa. Kita ambil kesungguh-sungguhan Yesus itu dan kita tanamkan di dalam hati. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, mau doa apapun saudara-saudara, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Karena kan yang melihat hati kita adalah Tuhan, dan Tuhanlah yang menilai akan segala sesuatunya. Jadi kita dapat memperhatikan di sini saudara-saudara, supaya kita dapat meneladani bagaimana Yesus di dalam pelayanan dia dahului dengan doa. Di dalam perjalanan hidupnya, walaupun juga dia dalam kesendirian, dia selalu mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allahnya yang ada di dalam kerajaan sorga. Entahkah itu dia mempersiapkan untuk pelayanan, untuk penginjilan, dan memang itu dia persiapkan juga sebagai satu hubungan dia dengan Allah. Dia berkomunikasi dengan Allah. Dia mempersiapkan waktu-waktu tertentu. Bukankah kita juga kan kalau misalnya, jadi jangan hanya misalnya adakan mau pelayanan berdoa luar biasa, tapi tidak pelayanan pun saudara-saudara tetap ada doa. Amin. Sebab itu merupakan sesuatu yang membuat kehidupan kita, rohani kita, iman kita bertambah-tambah di dalam Tuhan, dan kita biasakan akan hal itu. Yesus dia biasakan, dia berdoa bahkan semalam-malaman. Mungkin kita nggak usah sampai semalam-malaman, 1 jam mungkin, atau mungkin kalau kita tidak kuat 1 jam, setengah jam kita berdoa kepada Tuhan. Kita sampaikan setiap permohonan kita, dan itu merupakan satu persiapan kita agar supaya ketika menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, kita sudah mempersiapkan diri kita di dalam doa kita kepada Tuhan. Dan Yesus pernah berkata, berdoalah 1 jam saja, supaya jangan kamu jatuh dalam pencobaan. Yang saya katakan bahwa supaya jangan kamu jatuh ke dalam dosa. Dan kita
sebagai anak-anak Tuhan. Yang sangat penting juga dalam kehidupan kita adalah biar kita semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan menghantar kita, memberikan kekuatan, memberikan ketenangan, memberikan menolong kita supaya kita bisa mempunyai kemampuan untuk bisa berdoa. Kan kita sudah banyak mendengar bagaimana orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, kalau dia menyembah Tuhan rasanya nggak mau putus-putus. Karena kalau saja kita mengangkat tangan, rasanya Tuhan menyambut tangan kita. Satu hubungan yang begitu luar biasa, dia memegang tangan kita. Enak kan saudara? Saudara pernah rasa nggak? Saya pernah merasakan, senantiasa saya rasakan hal itu. Angkat tangan, waduh enak banget saudara. Menyampaikan permohonan, doa kepada Tuhan dengan mengangkat tangan di hadapan hadirat Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara, dengan kita belajar untuk melakukan hal-hal ini, hal-hal yang baik ini, maka kita akan mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Ada kekuatan di sana, ada hikmat di sana, ada pengetahuan di sana. Karena kita mengandalkan Tuhan di dalam Roh-Nya yang kudus itu. Dan juga kesempatan ini juga saudara-saudara, doakan saya dan Daryl besok akan berangkat ke Manado untuk ada acara di sana 1 tahun JD ya, tanggal 20 ya, sudah tidak berasa sudah 1 tahun ya saudara ya. Jadi melalui khotbah ini juga berhubungan dengan doa, doakan kami supaya kami boleh tiba dengan pertolongan Tuhan. Dan juga mungkin lebih dari 1 minggu mungkin kami di sana, saya di sana, dan akan kembali pada tanggal 27 Januari. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian. Jadikan aku rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku. Saya serahkan kepada Ibu Gembala dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa.
sekarang. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kehidupan doa kita terpelihara di dalam hidup kita masing-masing? Apakah kehidupan doa menjadi prioritas dalam hidup saudara dan saya? Karena doa adalah nafas kehidupan Kristen. Doa adalah kekuatan gereja Tuhan. Doa adalah kekuatan orang-orang percaya. Kita menghadapi banyak hal di tengah-tengah dunia ini. Banyak masalah yang kita hadapi, banyak tekanan yang kita hadapi. Tetapi kalau saudara belajar hidup dalam doa, maka kekuatan lepas kekuatan Tuhan akan karuniakan kepada saudara dan saya. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan dari Tuhan. Dan kita perlu punya hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam doa. Kita pelihara hubungan kita dengan Tuhan, memperbaiki diri kita dengan Tuhan dalam doa-doa saudara dan saya. Mari di hari-hari yang terakhir ini, di hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini, kita perbaiki mezbah doa kita masing-masing. Mungkin selama ini kita tidak begitu memperhatikan hal ini, tetapi Tuhan mau supaya kita hidup sesuai dengan apa yang kebenaran inginkan saudara lakukan. Olehnya Tuhan, saudara-saudara minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus, Dialah yang memampukan saudara dan saya untuk hidup di dalam satu kehidupan yang intim dengan Tuhan, yaitu kehidupan doa. Biar kita pelihara itu, karena Roh yang akan memampukan kita, Roh yang akan membakar semangat saudara dan saya, Roh yang akan mendorong kita, dan Roh yang akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melakukan kebenaran firman-Nya. Dan saya percaya kalau saudara pelihara dan tingkatkan kehidupan doa, maka kekuatan itu akan datang dengan luar biasa. Berkat-berkat Tuhan, baik secara jasmani, secara rohani, Tuhan limpahkan dalam hidup saudara dan saya.
kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh di hari-hari ini. Anak-anak Tuhan yang berkemenangan, anak-anak Tuhan yang militan, anak-anak Tuhan yang selalu menang dalam hidup. Dan kami percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Hiduplah dalam doa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan setelah kami mendengarkan firman-Mu. Kembali kami diingatkan supaya kehidupan doa kami terpelihara, mezbah doa kami terpelihara, karena doa adalah nafas kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Doa adalah kekuatan kami. Doa adalah jalan dan jembatan untuk kami berhubungan dengan Tuhan, sehingga hidup rohani kami bertambah dan bertumbuh di dalam Engkau. Jadikan jemaat yang ada di tempat ini menjadi jemaat yang senang berdoa, jemaat yang hidup di dalam doa, jemaat yang memelihara mezbah doanya, sehingga benar-benar mereka akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Mujizat lepas mujizat terjadi karena kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan. Kehidupan hubungan kita dengan Tuhan dipelihara dalam doa-doa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami dengan kebenaran-Mu, bekerja lebih dalam kami, supaya benar-benar kami bertumbuh secara rohani. Dan kami percaya kalau kami hidup di dalam doa, kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Ada jalan-jalan terbuka bagi kami, ada kemenangan bagi kami, ada kesembuhan ilahi bagi kami, karena Engkau yang bekerja lewat doa-doa kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia lebih heran lagi. Urapan Allah ada atas hidupnya, jadikan dia satu berkat yang luar biasa. Kekuatan kesehatan Tuhan karuniakan bagi hamba-Mu. Dan juga Tuhan, kalau hamba-Mu pada besok hari akan mengadakan perjalanan ke Manado, Tuhan juga melindungi dia, memagari, membentengi dia Tuhan. Dimanapun dia berada, Tuhan beserta dengan dia. Jadikan dia berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita kembali sudah diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah ini. Kita nyanyikan doa Yabes, kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga
kita tidak menimpa aku. Segala kemuliaan, hormat dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan yang kami percaya sudah menyertai dan sudah memberkati ibadah kami pada saat ini. Balaskan berkat-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani, memberkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat aktivitas kami. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar apapun yang kami kerjakan, kami berdasarkan meletakkan semuanya itu di dalam kasih Tuhan, di dalam penyertaan dan di dalam pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya kami percaya ketika kami melangkah untuk beraktivitas bersama dengan Tuhan, kami pasti dilindungi dan diberkati oleh Tuhan, dan Engkau ditinggikan dan dimuliakan di dalamnya. Kami juga tetap berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang bermasalah ditolong Tuhan, yang berkekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan buat keberangkatan kami menuju ke Manado pada besok hari. Tuhan kiranya dahului akan perjalanan kami, baik perjalanan darat dan perjalanan di udara. Engkau lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, biar kami boleh merasakan dan menikmati perjalanan bersama dengan Engkau Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Cuaca buruk, angin topan, angin sakal Tuhan Engkau halaukan. Engkau tuntun dan Engkau lindungi perjalanan kami, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Dan Engkau ditinggikan dan dimuliakan di dalamnya. Selama hamba-Mu berada di Manado, biar Engkau jadikan menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa di sorga, dan kembali juga dengan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa buat bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Pulihkan bangsa kami ini, selamatkan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami tetap berdoa kiranya Tuhan memusnahkan virus corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua, seluruh keluarga, seluruh jemaat kami yang ada di pastori, saudara-saudara kami semua dilindungi, dipagari oleh Tuhan, sehingga dihindarkan dari virus ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saudara-saudara kami juga yang baru kali ini mereka beribadah bersama dengan kami. Apapun yang menjadi pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan pertolongan. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami kembali pulang. Sertai dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur kami terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua.